pemirsa, kembali lagi bersama saya Lydia, presenter dari XM Indonesia. Dan selamat datang pada Power Talks with XM. Dan topik pembahasan kita kali ini pastinya sangat menarik sekali ya untuk pemirsa yang sedang mengikuti berita akhir-akhir ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas kacau atau strategi cara Trump mengguncang geopolitik dunia. Setiap kita membuka sosial media ataupun berita, pastinya ada saja gebrakan baru dari Trump ya. Either mengancam Venezuela, Iran, ataupun Greenland. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Ya pemirsa, sebelum kita masuk pada topik pembahasan kali ini, izinkan saya memperkenalkan Ko Suji yang akan membantu kita untuk mengupas lebih lanjut tema yang akan kita bahas kali ini. Pak Suci Hartung merupakan ahli dalam price action dan juga telah aktif dalam dunia trading sejak 2018. Beliau juga dikenal dengan gaya mengajar yang praktis tetapi tetap mudah dipahami. Ya pemirsa, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita sapa Pak Suci. Ya, halo Pak Suci, bagaimana kabarnya Pak? Halo Bu Lydia dan juga teman-teman semua, kabar baik, luar biasa. Ya, luar biasa sekali dan pastinya topik hari ini menarik sekali ya Pak. Tadi saya sudah singgung sedikit mengenai apa sih yang akan kita bahas. Dan sepertinya Bapak juga sudah mengikuti sekali ya pastinya geopolitical tension yang terjadi akhir-akhir ini akibat kebijakan kontroversial yang digerakkan oleh Trump. Mulai dari mengancam Venezuela, Iran, lalu Greenland. Menurut Bapak sendiri, apakah ada pola ataupun benang merah yang bisa dijabarkan supaya kita bisa mengerti lebih lanjut nih Pak, apa sih sebenarnya strategi yang sedang dijalankan oleh Trump? Iya, jadi Trump ini memang genuine ya. Saya menilai Trump itu lepas dari segala macam kontroversinya, lepas dari ada yang sangat tidak suka, tetapi tidak kurang juga yang sangat-sangat ngefans gitu dengan Trump ya. Tetapi betul-betul kita lihat satu kepribadian yang sangat unik pada Trump. Termasuk juga gaya pemerintahannya. Ya. Trump mempunyai background sebagai pengusaha sehingga kita juga sedikit banyak mempunyai gambaran bagaimana kalkulasi-kalkulasi yang ada dalam diri Trump. Ya. Di era jabatannya yang pertama, dulu itu sudah muncul istilah baru yang namanya Trumponomics. Ya, Trumponomics yaitu istilah yang merujuk kepada kebijakan ekonomi yang diusung oleh Donald Trump, di mana Trump ini berfokus pada pendekatan America First, ya, America First, dengan segala macam gebrakan, ya, deregulasi, pemotongan pajak korporasi, kebijakan perdagangan, proteksi, tarif impor segala macam. Trumponomics ini tujuannya pertama-tama adalah America First. Jadi istilah dari motonya Trump itu kan Make America Great Again. Ya. Jadi kalau kita lihat Trumponomics itu mengacu ke banyak hal ya sejak Trump menjabat pada periode yang pertama. Proteksi perdagangan, pemotongan pajak, deregulasi, lalu akhir-akhir ini muncul sesuatu yang baru ya. Tetapi sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Trumponomics. Kalau Trumponomics itu mungkin bisa kita katakan lebih fokus pada hal-hal ekonomi, ya, hal-hal ekonomi termasuk yang sangat menghebohkan yaitu Greenland kemarin dan juga tarif impor. Jadi di bidang ekonomi ini kalau keluar dia senjatanya adalah tarif impor. Ya. Tetapi akhir-akhir ini muncul istilah baru yaitu geopolitik Trumpian atau Geo-Trump. Ya. Ini
lebih mengacu kepada pendekatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Prinsipnya sama, America First, ya. Tetapi ini lebih ke arah kebijakan luar negeri. Gambaran besarnya kira-kira begitu. Nah, ternyata terstruktur sekali ya Pak. Sebenarnya tuh masing-masing negara ini memiliki peran untuk membangun stage of conflict escalation berarti ya Pak ya? Betul. Oke, dari penjelasan Bapak sebelumnya juga, Bapak juga mengatakan bahwa Trump ini sosok yang pintar ya, dan juga pastinya kalkulatif. Menurut Pak Suci sendiri, ada nggak sih Pak motif-motif ataupun tujuan yang lebih spesifik nih mengenai apa yang ingin dicapai Trump oleh isu-isu yang sedang digaungkan ini Pak? Saya rasa ya betul sekali, Trump itu sangat pandai, background-nya adalah pedagang, dan kalau kita lihat mungkin di platform film itu ada, saya lupa, tetapi semacam enterprise untuk pendidikan, atau kalau di sini semacam mencari idol, tetapi ini lebih ke untuk businessman begitu, di mana salah satu atau justru bos tutornya itu Trump. Kita lihat gayanya dan juga ketegasannya dan lain-lainnya. Jadi kalau ditanya tujuan, sebetulnya Trump ini konsisten, sangat konsisten dengan segala macam akrobatik kelakuan dan pernyataannya, tetapi Trump itu konsisten. Semuanya ini demi Amerika, demi kejayaan Amerika di semua sektor. Jadi kalau kita lihat memang gaya Trump ini dalam sejarah Amerika dan mungkin sejarah dunia ya, baru kali ini. Tetapi kalau kita coba pahami, ketika Trump dengan latar belakang bisnis, lalu dia melihat berkuasa menjadi presiden, pasti kacamatanya tidak terlalu berubah. Pertama-tama dia akan melihat neraca perdagangan, ya, neraca perdagangan antara Amerika dengan negara-negara lain, semua negara, baik itu negara sekutu, negara rival, maupun negara-negara berkembang yang kecil-kecil pun dia tinjau semua, dan dia mendapati bahwa neraca perdagangan Amerika itu tidak seharusnya, begitu ya. Tidak seharusnya dalam arti mungkin tetap surplus, tetapi menurut Trump seharusnya jauh lebih surplus. Ya, karena Amerika itu satu negara yang besar, ya, tetapi rada-radanya ini masyarakatnya lebih menjadi pangsa pasar bagi negara-negara lain, ya. Karena memang ya salah satu model gaya hidup American yang kita tahu ya gaya hidup konsumerisme, ya. Meskipun tetap aja surplus neraca perdagangannya, tetapi Trump merasa ini harusnya jauh lebih surplus. Karena Trump menyadari bahwa Amerika ini menjadi pangsa pasar bagi semua negara lain. Bayangkan kalau Anda menjadi satu pengusaha yang ingin ekspor, pasti di benak Anda dulu, setidaknya sebelum Trump, ya, pasti sasaran pertama itu Amerika, ya kan? Negara makmur yang pasti kita tidak akan khawatir dengan pembayaran, ya, tidak mungkin akan ingkar pembayaran dan kebutuhannya banyak. Trump melihat ini semua dan dia merasa wah tidak bisa begini. Harusnya rakyat Amerika jauh lebih makmur jika perdagangan kita perketat. Maka dia lalu memberlakukan tarif-tarif itu, ya. Jadi dia nego ulang, semua dia nego ulang, ya, dengan bargaining power yang besar. Memang seolah-olah tampaknya tidak fair, tidak adil, tetapi ya karena bargaining power Amerika besar. Kalau Anda mau ekspor
produk Anda ke Amerika tarifnya harus sekian, ya. Tarifnya harus sekian. Nah, sementara kalau lalu dia juga minta seperti mungkin di Indonesia ya, kita harus ekspor ke sana bayar 15%, sementara imbalannya produk-produk Amerika ini masuk dengan 0%. Ya. Apakah itu sudah terlaksana saya belum tahu, tetapi bayangkan kalau itu terjadi, gampang aja lah. iPhone yang terbaru ini 17 ya. Betul ya Bu? Pak. Sekarang harganya kalau itu diberlakukan 0% jadi berapa? Ya, mungkin dengan harga iPhone 16, 15 jadi lebih murah yang 17 kalau itu terjadi. Nah, kacamata Trump seperti itu. Jadi dia juga ingin Amerika juga mendapatkan imbal balik yang lebih fair untuk perdagangan. Maka dia menerapkan kebijakan-kebijakan ini. Jadi kalau ditanya tujuan Trump, saya yakin orang ini konsisten. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia usahakan dengan segala macam kontroversinya itu tujuannya memang Amerika First. Rasanya bagi Trump sudah ya lepas dari dipuja-puja, pengen ini, pengen itu, rasanya tidak. Cuman itu aja. Saya rasa ini cukup kelihatan. Kira-kira begitu kalau masalah tujuan. Yes, berarti tujuannya memang sebenarnya untuk menyejahterakan Amerika Serikat saja ya Pak ya? Tujuan besarnya itu. Ya. Tapi kalau balik lagi Pak, kita hubungkan isu Venezuela, Iran, dan juga Greenland. Sebenarnya gambaran besar strategi dari Trump itu apa sih Pak untuk menargetkan masing-masing negara ini? Ya, nah itu kita masuk ke geopolitik ya. Geopolitik tadi Geo-Trump tadi. Jadi memang ada dalam persaingan ekonomi tadi ya sebetulnya bukan hanya ekonomi ya. Kalau kita tahu lambang negara Amerika itu salah satunya adalah simbol elang itu ya, elang yang buta ya, bald eagle, gagah, segel besar Amerika Serikat. Dan itu menurut saya bukan sekedar lambang, itu adalah satu metafora politik luar negeri Amerika ya, politik luar negeri Washington, di mana elang itu terbangnya tinggi di atas badai ya, kadang di atas awan, lalu pandangannya luas, cakarnya siap mencengkeram, mencakar siapa saja ya yang menghalangi jalannya. Nah, jadi itu gambaran politik luar negeri Amerika. Jadi dia memang ingin menguasai, ingin melihat semuanya seolah-olah ya raja langitnya itu ya. Jadi dia Amerika selama ini kan selalu berperan seolah-olah dia polisi internasional ya. Sehingga dia merasa perlu mengontrol semuanya ya. Apakah ini satu kesombongan atau apa ya, lepas dari itu. Karena memang itulah yang diambil Amerika ya sebagai kebijakan politiknya. Kalau kita kan kebijakan politik kita bebas dan aktif misalkan. Tetapi kalau kita lihat kebijakan politik Amerika memang seperti itu ya. Dan ini sekali lagi tetap merujuk kepada prinsip Amerika First. Jadi kebijakan politik luar negerinya termasuk proteksi ekonomi, kemudian pendekatan transaksionalnya dalam hubungan internasional dan lain-lain, itu fokusnya memang tetap kepada Amerika First. Tetapi di lain pihak dalam proses itu Amerika merasa ada banyak ganjalan yang selama ini sudah terjadi dan seolah-olah dibiarkan terjadi.
oleh mungkin ya pendahulu-pendahulu Trump. Jadi dalam rangka Trump ingin melancarkan tujuan Amerika First, mendapatkan proteksi industri dalam negeri Amerika lebih besar dan lain-lain, rupanya ada banyak ganjalan. Contohnya apa? Setelah semua dinego ulang, ya, ternyata Amerika juga mempunyai ketergantungan yang besar terhadap negara-negara lain, ya, terhadap negara-negara lain, apalagi terhadap Cina misalkan. Ya, jadi semua sudah dinego ulang, semua sudah tertata. Kemarin tahun 2025 heboh-hebohnya dengan segala macam warning, lalu diundur, lalu berjalan, negosiasi ulang. Itu tetap kalau kita lihat satu-satunya atau mungkin salah satu, ya, kalau tidak salah dua, yang bisa meredam itu hanya Cina. Karena apa? Karena kartu as Amerika itu Cina sudah pegang. Cina sudah mempunyai kartu asnya. Di lain pihak, Cina juga selama ini tanpa disadari orang, Cina sudah menyiapkan segala macam kemungkinan. Segala macam kemungkinan, termasuk kalau eskalasi perang dagang dengan Amerika dan lain-lain. Dengan Cina ini terutama mineral tanah jarang, ya kan? Lalu dengan negara-negara lain kontrol harga minyak segala macam, sehingga beberapa negara memang dalam tanda kutip sepertinya menjadi target sasarannya Trump. Kalau saya melihat beberapa analisa pengamat, ada beberapa negara sebetulnya yang secara dalam tanda kutip brutal, seolah-olah diciptakan chaos oleh Trump. Itu beberapa negara seperti Kolombia, sasarannya sebetulnya minyak, tetapi alasannya segala macam, ya, masalah narkotika lah, lalu juga Meksiko, ya, masalah perbatasan. Sebetulnya Meksiko adalah masalah nikel. Di sana kandungan nikelnya cukup besar. Nah, nikel itu berguna sekali untuk alat-alat elektronik canggih, termasuk juga tenaga surya dan lain-lain. Ini sangat dibutuhkan. Baterai listrik, ya kan, itu sangat dibutuhkan nikel, ya. Venezuela minyak, ya, serangannya alasannya narkoterorisme, alasannya bisa macam-macam, segala macam, ya kan. Meksiko silvernya tadi, ya, Kuba itu nikelnya, Kolombia itu juga minyaknya, lalu Iran jelas kontrol harga minyak, karena Iran ini dalam tanda kutip yang paling susah takluk dengan Amerika, ya. Dan akhir-akhir ini memanas, sudah sempat reda, tetapi barusan ada kabar memanas lagi, gitu ya. Militer semua juga sudah siap. Ini sangat berbahaya. Kalau terjadi peperangan dengan Iran, mungkin ini awal Perang Dunia Ketiga. Yang terakhir adalah Greenland. Ya, Greenland ini kita lihat, ya, gebrakan Trump seperti biasa. Kalau dalam trading itu ada istilah taco, ya, Trump always chicken out. Jadi seolah-olah dia, saya mau membeli paksa, boleh tidak boleh, pakai militer bila perlu, ya. Tetapi ketika waktunya tiba negosiasi, lemas. Di awalnya, ya, bikin gembar-gembor banget ya Pak, ya, orang-orang jadi ketar-ketir semua, ya. Ketar-ketir, emas naik, dan lain-lain. Ya, memang itu kehebohan yang dipicu oleh Trump. Tapi tetap tujuannya tercapai. Ya kan, meskipun akhirnya nego, saya tidak mengeluarkan tidak jadi beli, tetap juga tidak pakai kekuatan militer, tetapi Amerika boleh
apa pangkalan militer di sana dan mempunyai akses ke mineral tanah jarang. Nah, yang disasar Trump ini mineral tanah jarang. Kenapa? Karena untuk bisa lepas dari kekangan Cina sebetulnya. Karena mineral tanah jarang itu 80% dikuasai Cina, bahkan pengolahannya, shelter-shelternya yang membuat mineral tanah jarang itu siap pakai itu konon hanya dikuasai Cina. Dan Trump tidak mau setiap kali bergaining dengan Cina lalu lu nggak mau ya mineral tanah jarang saya stop. Nah kalau begitu malah industri dalam negeri Amerika akan kelabakan. Itu polanya ya, dengan segala macam brutalisme dan chaos yang diciptakan, arahnya Trump sebetulnya ke sana. Oke, dan pastinya sekarang dunia ini sedang memantau dan worry ya Pak ya, pastinya dengan adanya gerak-gerik Trump saat ini. Menurut Bapak sendiri gimana sih reaksi dunia dan juga risiko geopolitik dari langkah-langkah yang diambil Amerika Serikat saat ini Pak? Ya, jadi kalau ditanya kira-kira dunia ini kira-kira mau bagaimana begitu ya. Jadi kalau ya kita mau tidak mau sebagai negara yang berkembang ya, masyarakat kita mesti harus bisa bijak-bijak untuk melihat alurnya ya. Memang kalau gajah melawan gajah itu pelanduk yang mati di tengah-tengah ya. Kita yang bisa jadi kejepit di tengah-tengah. Tetapi kalau reaksi dunia pasti macam-macam ya. Reaksi dunia itu ada yang mendukung, terkagum-kagum gitu ya. Terkagum-kagum dengan Trump. Ya, tetapi banyak juga yang ya negara-negara yang shock ya. Eropa itu shock karena selama ini selalu model negosiasinya nggak begini ya. Banyak negara yang tersinggung. Kasus Greenland, Denmark tersinggung ya. Dia menolak, tetapi tetap ya mau gimana, dia secara pertahanan Denmark tergantung kepada Amerika. Bahkan yang terakhir ini Denmark diancam akan tarif 100% kalau jadi bekerja sama dengan Cina ya. Lalu reaksi Euro mulai serius membahas strategi autonomi supaya nggak banyak tergantung dengan Amerika ya. Jadi aliansi yang sudah terbangun antara Amerika dengan Euro selama 70 tahun ini terancam retak. Cina responnya apa? Cina merespon dengan mempercepat inisiatif Belt and Road di Arktik ya, Polar Cyclone itu. Jalan Sutra itu dipercepat. Rusia memperkuat klaim teritorinya. Military build up-nya dikuatkan juga di Arktik. Lalu ya kalau kita lihat respon dalam negeri Amerika sendiri juga sebetulnya terpecah ya. Republikan mendukung Trump ya, karena merasakan ini harus jadi, kita harus berdiri secara kukuh kuat. Demokratik sebagai oposisi juga merasa bahwa ada banyak kegaduhan yang ditimbulkan baik di dalam dan luar negeri ya. Nah ini adalah reaksi-reaksi, tetapi lepas dari itu semua, masyarakat Amerika, saya ada beberapa teman cerita ya, kebetulan anak saya juga bekerja di Amerika, banyak cerita Trump itu kayak pahlawan ya, bagi orang tertentu tentu nggak semua, tapi bagi banyak majority seolah-olah Trump ini pahlawan karena sekarang income-nya kembali naik, hasil dari tarif itu luar biasa sekali dan itu digelontorkan ke masyarakat ya, digelontorkan ke masyarakat. Jadi
seolah-olah dia menjadi hero di zaman modern. Ya, hero di zaman modern. Jadi itu kira-kira reaksi dari negara-negara yang lain ya, dan kita pun juga harus bersiap ya, melepaskan ketergantungan terhadap Amerika. Dan sekarang sudah mulai kan berbondong-bondong muncul gerakan yang lama dan menjadi baru, dedolarisasi, sell dolar, menjual dolar dan lain-lain. Itu adalah upaya untuk kita nggak bisa main-main lagi dengan Amerika. Kita nggak boleh tergantung ke Amerika. Itu sebabnya juga kenapa dalam 2 tahun ini, 2025-2026 ini, dalam 2 tahun ini emas sudah naik sekitar 80% totalnya. 2025 sampai 2026 ini periodenya Trump. 80% sepanjang sejarah. Karena orang kembali lagi cadangan devisa dan lain-lain, mulai dolar dilepas kembali ke emas. Kira-kira Oke, dari semua aksi-aksi yang telah dilakukan sebelumnya nih Pak, menurut Bapak apa saja sih skenario yang akan terjadi Pak? Ya, menurut saya sih skenario yang akan terjadi ke depan ini selama Trump masih menjabat, menurut saya masih sama ya. Jadi Trump masih menggunakan kira-kira strategi ya, membuat satu chaos ya, tetapi sebetulnya ini bukan melulu chaos, tetapi chaos yang dikontrol ya. Kira-kira ke depan seperti apa, akan terus begitu, dinamika Trump begitu. Dia menciptakan satu kontroversial yang akan menimbulkan chaos, dan tetapi chaos itu bukan sesuatu yang istilahnya tidak terkendali, karena sering orang menciptakan satu chaos tetapi kemudian dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, kayak bola salju yang menggelinding lepas kendali. Tapi kalau menurut saya ini enggak. Jadi chaos yang ditimbulkan oleh Trump ini adalah chaos yang oleh dia betul-betul dikontrol. Dia bisa mengontrol itu, mengendalikan chaos. Setelah chaos itu muncul, detik-detik terakhir misalkan dengan berupa ancaman lah, inilah, tarik ulur ya. Kadang Trump mengeluarkan satu pernyataan yang seluruh dunia terkaget-kaget. Setelah itu beberapa saat kemudian ya bukan Trump yang meminta maaf, tapi staf-stafnya, menteri keuangannya yang meluruskan, ya kan. Dan Trump ya biasa aja, jangan harap Trump minta maaf ya. Rasa sombongnya itu sudah nyampe ke Pluto. Dan menurut Trump juga tidak perlu dia minta maaf, karena tujuannya bukan merasa bersalah atau apa, tetapi ya itulah. Ini adalah suatu model komunikasi politik yang baru menurut saya, yang genuine Trump. Apakah akan terus begini? Menurut saya selama Trump masih menjabat, iya. Apakah setelah Trump selesai diganti orang yang lain? Menurut saya akan berubah lagi. Karena untuk meniru seperti Trump ini tidak semua orang bisa, mungkin ya. Ini adalah betul-betul khasnya Trump. Menurut saya itu. Jadi ya kita mesti bukan untuk membiasakan sesuatu yang baru, model-model Trump ini menjadi kita anggap normal. Ya kita menahan diri aja dulu. Karena nanti ketika muncul presiden baru, meskipun tujuannya sama dengan Trump, tapi cara-cara seperti ini hanya Trump rasanya. Hanya Trump.
kira-kira. Oke, dan dari tadi kita sudah membahas masalah geopolitik ya Pak. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi pasar ataupun trading, kira-kira apa nih Pak yang bisa kita rasakan? Dan menurut Bapak, kesimpulan apa sih yang bisa kita tarik dari topik kita kali ini? Silakan Pak. Iya, kalau dalam dunia trading memang ada banyak hal ya. Yang paling sering muncul itu adalah istilah taco tadi. Jadi di mana orang taco singkatan dari Trump always chicken out ya. Artinya ya seperti itu, sudah Trump mengeluarkan satu kontroversi sehingga pasar bergejolak ya. Apakah dolar tiba-tiba jadi naik atau turun ya, atau emas jadi naik. Nah, lalu setelah itu ya ketika Trump mengeluarkan kontroversi, kita follow trend aja, apa yang terjadi kita ambil. Nah, nanti setelah muncul klarifikasi ya aksi profit taking, aksi ambil untung aja, itu secara praktis untuk para trader ya. Tetapi kalau dalam skala ekonomi global kita lihat emas naik terus-menerus seperti ini 2025-2026, mungkin menurut saya sebagian besar karena efek Trump ya. Efek Trump yang mengguncang pasar dengan kontroversialnya, dengan segala macam kehebohannya, yang akhirnya membuat negara-negara berpikir, oke, kalau modelnya begini kita nggak boleh lagi mengandalkan Amerika, ya kan? Nggak boleh lagi mengandalkan Amerika, larinya ke emas, ya. Bank-bank sentral mulai memborong emas, mengganti dolarnya dengan emas, naik terus emasnya sepanjang 2025-2026. Lalu juga beberapa model saham yang perlu kita awasi adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di mineral tanah jarang, misalkan Linas Corporation, MP Materials, ini yang teman-teman yang bergerak di pasar saham ya. Lalu juga kontraktor bidang pertahanan ya, Grumman ya, lalu Lockheed Martin dan sebagainya, termasuk komoditi minyak, lalu gas, mineral-mineral yang strategis itu akan kembali mencuat harga ya. Sementara itu untuk kita sebagai trader retail ya, lihatlah bukan hanya jangka panjang, tetapi jangka pendek menengah ini juga menarik. Misalkan posisi seperti sekarang, bagaimana short term-nya euro US dollar ya. Kita mesti harus selalu memantau perkembangan berita ya. Ya memang mau tidak mau Amerika ya. Seperti kira-kira The Fed ini rencananya kapan akan memotong suku bunganya. Jadi enggak, kalau enggak jadi efeknya apa? Bagaimana kasusnya Jerome Powell misalkan ya, dan sebagainya. Ini yang perlu kita cermati. Kira-kira itu. Baik Pak Suci, dan terima kasih banyak Pak Suci untuk sesi kita kali ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk insight-nya yang pastinya menarik sekali. Dan pemirsa, semoga pembahasan kita kali ini dapat memberi ilmu bagi Sobat XM mengenai dinamika politik terkini. Dan pastinya ini juga bisa menjadi bekal ya untuk Anda untuk dapat mengambil keputusan trading lebih lanjut lagi. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwa Anda dapat mengikuti komunitas XM di website kami, dan Anda juga dapat belajar di Ruang Lanjutan Indonesia setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 1 siang hingga jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, saya Lydia pamit undur diri dan sampai jumpa di Power Talks with XM berikutnya.